Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Dalam sukacita kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Walaupun kita masih berada dari rumah masing-masing, namun rasa syukur dan sukacita kita dapat berbakti bersama dalam persekutuan jemaat hari ini. Dia mengutus hambanya Pendeta Ismailiani Golangi sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan nyanyian pujian baginya Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menhabiskan ibadah persekutuan kita pada petang hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat persilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita kita menghadap hadirat Tuhan pada kesempatan ini. Dengarkanlah kini Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 4 sebagai nats pembimbing bagi kita sekalian demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan penuh sukacita kita menyanyikan Kidung Jemaat 222B, Agungkan Kuasa Namanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam ibadah yang penuh syukur ini, mari kita sediakan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sebelum kita membaca, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Karena betapa kami berbahagia dan bersuka cita. Karena dalam hari kemenangan ini, hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus yang kami peringati, bersama seluruh saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia, kami boleh menikmati kebahagiaan pada kesempatan ini. Meskipun sebagian besar dari kami masih harus beribadah dari rumah oleh karena kondisi keadaan bangsa kami. Tapi ya Tuhan, Engkau tahu betapa rindunya kami dan betapa sukacitanya kami dapat merayakan hari ini lagi. Karena kami percaya Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan umat-Mu saat ini untuk menguatkan, menghiburkan kami akan siapa yang kami percaya, akan siapa yang kami layani, akan siapa yang kami sembah dalam hidup ini. Dia adalah Tuhan yang menang, Dia adalah kekasih kami yang menghantar kami sampai pada titik ini. Itulah sebabnya Tuhan, berbicaralah kepada semua umat-Mu, dimanapun mereka duduk diam bersama anggota keluarga mereka masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini. Berbicaralah kepada kami sekalian ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk menerimanya. Kami datang kepadamu dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Mazmur pasal 93 demikian bunyinya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggangkan kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tatamu pun tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Berbahagialah kita Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan berbahagialah mereka yang merenungkannya siang ataupun malam. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, hari ini adalah hari yang kedua kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang kedua kalinya maksud saya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi tahun kedua Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita menikmati hari raya penuh sukacita ini, dan kita harus rayakan dari rumah kita masing-masing. Tapi seperti yang tadi dikatakan oleh penatua, bahwa tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah, berbakti bersama di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga diperingati 40 hari setelah kebangkitannya. Mengapa demikian? Karena memang 40 hari Tuhan Yesus gunakan berkumpul bersama dengan murid-muridnya, menampakkan dirinya dengan tujuan untuk membuktikan dan meyakinkan para muridnya bahwa benar maut telah dikalahkannya. Supaya murid-muridnya diperbaharui dalam keyakinan, diteguhkan dalam kepercayaan bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Kita memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa atas kematian.
Dan pada hari 40 setelah itu, ia naik ke sorga, membuktikan bahwa ia sungguh Allah yang berkuasa. Ia adalah Raja yang Maha Kuasa di atas segala raja di muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, mengawali renungan kita pada pagi ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu kenyataan. Bapak Ibu, bagaimana caranya menunjukkan cara hormat kepada seseorang? Kalau kita katakan kita menghargai, kita menghormati, kita menjunjung tinggi seseorang, bagaimana kita mengekspresikannya? Apakah dengan kata-kata? Atau dengan penghargaan tertentu? Atau kita menaruhnya dan mempersilahkannya duduk di tempat terdepan ketika ada acara-acara sebagaimana yang lazimnya? Saudara sekalian, ada cerita pada akhir abad ke-19, ada seorang profesor yang menjadi rektor di salah satu kampus terkemuka di Alabama, di Amerika. Nah, kampus ini pada umumnya ditempati untuk melanjutkan pendidikan untuk orang-orang kulit hitam pada abad itu. Suatu pagi sang rektor ini sedang berjalan kaki menuju ke suatu ruangan. Dan memang ia tidak mempergunakan kostum sebagaimana biasanya. Ia berpakaian sederhana, berpakaian biasa, berjalan menuju ke satu ruangan. Lalu sebelum ia masuk ke gedung itu, tiba-tiba satu mobil berhenti di sampingnya. Ia menoleh ke mobil itu, dan ada seorang perempuan yang membuka jendela kaca mobilnya, dan kemudian ia berbicara kepadanya. Pak, apakah Bapak mau mengerjakan pekerjaan memotong kayu untuk perapian di rumah saya? Kalau Bapak mau, ayolah naik di mobil saya. Sang profesor ini agak heran memandang kepada ibu itu dan berpikir sejenak. Setelah itu, ia mengiyakan ajakan sang ibu itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang terjadi? Perempuan ini turun dari mobilnya dan membukakannya pintu, dan ia naik ke mobil di mana ibu itu ada. Singkatnya, bapak ini duduk di atas mobil itu dan dengan cepat melaju sampai ke rumah sang perempuan ini. Setibanya di sana, dengan cepat ia menunjukkan apa yang akan dikerjakan oleh laki-laki ini. Dengan cekatan, ia menunjukkan ini alat pemotong kayu, ini kayu yang akan dipotong dan setelah dipotong ditaruh di sini. Demikianlah memberikan instruksi kepada bapak ini. Dan bapak ini pun mengerjakannya seperti yang diinstruksikan oleh sang perempuan itu. Ia memotong kayu dengan begitu baik. Lalu kemudian setelah itu diambil, diatur dengan rapi di tempat perapian di dalam rumah itu. Semua dikerjakan dengan begitu baik. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, setelah pekerjaan itu selesai, sang bapak ini menghadap ke tuan rumah itu sekali lagi. Ibu, pekerjaan saya sudah selesai dan saya akan pergi. Oh ya, ia memberikan beberapa uang dan mengucapkan terima kasih. Sayangnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam cerita itu saya tidak tahu apakah uang ini diambil oleh bapak itu atau tidak. Dan ia berlalu. Rupanya anak dari perempuan ini, seorang putrinya, mengintipnya dari dalam. Dan ia sangat kaget. Dan ketika ia tahu bahwa tamu itu sudah pulang, ia langsung menjerit dan memanggil mamanya. Mama, ada apa? Kata mamanya. Mama tahu siapa orang yang tadi mama suruh. Ia adalah rektor di salah satu kampus ternama di kota ini. Ia adalah profesor. Hah? Ibunya begitu terperanjat. Dan kemudian pagi-pagi sekali besoknya ia mendatangi kampus itu. Dan benar, ia mendapati sang profesor itu duduk di meja kerjanya di kampus itu.
Apa yang dikerjakan ibu ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Ia meminta-minta maaf dan mengatakan kepadanya penyesalannya. Dan sangat malu. Pak, saya minta maaf. Saya sungguh tidak tahu. Saya pikir Bapak adalah seorang pekerja jalanan. Ia menunduk-nunduk, mengemis-ngemis di depan sang profesor itu. Sebab ia sadar ternyata ia sudah tak layak memperlakukan orang besar itu. Saudara sekalian, menariknya sang profesor ini menjawab, "Ibu, tidak apa-apa. Saya senang mengerjakannya dengan sukacita, apalagi kepada seorang teman saya." Saudara sekalian, demikianlah ibu ini memperlakukan seorang tokoh yang ia hargai. Ia meminta-minta maaf dan ia menaruh pada posisi bahwa orang ini patut dihargai dan dijunjung dan tidak boleh memperlakukannya dengan sembarangan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saya mendengar cerita ini disampaikan dalam ilustrasi satu khotbahnya Pak Yuso. Pak Yuso itu adalah rektor Exeter RI sekarang. Saya memikirkan bagaimana rasa hormat dan kagum yang diberikan kepada sang profesor ini dari seorang perempuan ini. Saya berpikir kalau saya akan kagum dan menghormati luar biasa. Kenapa ada seorang tokoh besar yang mau mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh pekerja serabutan yang ada di jalan-jalan. Wow, orang ini bukan orang sembarangan. Saudara sekalian, banyak cara untuk menunjukkan penghormatan kepada orang besar. Presiden kalau mau lewat saja, wow, disterilkan jalanannya. Petinggi-petinggi, pejabat-pejabat. Minimal kalau ada pertemuan-pertemuan, orang yang dianggap penting dalam masyarakat selalu disediakan tempat paling depan. Dan kalau ia memasuki ruangan, semua orang berdiri. Karena menaruh hormat, menaruh penghargaan kepada orang yang dihargainya. Saudara sekalian, bagaimana kita menaruh rasa hormat kita kepada raja di atas segala raja. Apakah pada waktu kita sedang katakan duduk di hadapannya, ada di hadapan raja di atas segala raja itu, kita menunjukkan penghormatan sama seperti kita berikan kepada orang-orang di dunia ini? Saudara sekalian, sayangnya tidak selalu demikian. Itulah sebabnya pemazmur dalam Mazmur 93 yang kita baca hari ini. Mazmur ini sudah jelas-jelas dimulai dengan perkataan, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggangkan kekuatan. Penulis kitab Mazmur sedang menjelaskan siapa raja itu. Raja itu adalah Tuhan. Ia menggunakan jubah kemuliaan, bukan jubah atau baju kebesaran seorang pembesar. Jubah di sini adalah simbolis menunjuk pada hal-hal yang tampak oleh kita, yang menunjukkan kemuliaan seseorang. Jubah raja bukan pakaian yang dapat dikenakan sembarang orang. Ikat pinggang Allah adalah kekuatan. Ikat pinggang, saudara sekalian, biasanya dipakai pada waktu berperang. Seolah-olah Tuhan di sini sebagai raja, Ia berikat pinggangkan kekuatan, berjubahkan kemuliaan. Dan pemazmur hendak melukiskan bagaimana ia menghargai, bagaimana ia menjunjung tinggi raja di atas segala raja itu. Saudara sekalian, pemazmur ingin mengatakan bahwa bagaimanapun keadaan dunia sekarang dan sedahsyat apapun perlawanan dewa-dewa Kanaan, sebagaimana yang dilukiskan di dalam ayat yang ketiga dan 4, sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Saudara, ini dilatar belakangi oleh keyakinan orang-orang Kanaan. Karena mereka percaya dan menyembah kepada Baal sebagai penguasa lautan, yang mereka panggil sebagai Ratu Yam.
akan menjadi saksi kedahsyatan Tuhan, akan menjadi saksi kekuasaan dan kemahabesaran Tuhan. Dan Allah telah mengendalikan dunia ini. Dialah yang tetap memerintah di atas segala ciptaannya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kalau kita mempercayai Allah adalah Raja, itu berarti memberikan percaya kepada Allah bahwa Ia mengendalikan, Ia memerintah segala masa dalam hidup kita. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini di luar dari pengetahuan, di luar dari kontrolnya, di luar dari kemahakuasaannya. Jadi kalau demikian Ia menguasai masa lalu, Ia menguasai masa kini, dan juga menguasai masa yang akan datang. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi di matanya, karena Ia maha kuasa dalam segala perkara kehidupan manusia. Dan tidak ada yang terjadi dalam dunia ini di luar kendalinya. Saudara sekalian, mempercayai ini berarti kita mempercayai bahwa hidup kita, masa lalu, masa kini, dan masa depan kita, dan semua yang akan terjadi di sekitar hidup kita, dan apa yang terjadi dalam alam ini sungguh-sungguh di dalam kontrol Tuhan. Ini pernyataan iman yang luar biasa, saudaraku. Kita tidak hanya bisa melihat ke belakang, tetapi kita bisa melihat masa kini dan masa akan datang. Mempercayai sepenuh hati dan mengakui bahwa kita adalah buatan tangan Tuhan. Itu berarti mempercayai bahwa kita, hidup kita, perjalanan kita ke depan ada di dalam kendali Tuhan. Dan fakta bahwa banyak peristiwa menunjukkan dunia makin gelap dan penuh kejahatan yang mengguncangkan. Saudara sekalian, saya tadi katakan ini kali kedua kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus dari rumah. Dan seolah-olah pandemi COVID-19 sudah memporak-porandakan dunia dan mengubah banyak tatanan manusia di bumi, termasuk peribadatan umat beragama. Kalau kejahatan makin mengerikan, saudara, penembakan dan pembunuhan kepada masyarakat sipil dan aparat negara semakin menjadi-jadi. Peristiwa di Sigi Aceh, pembantaian orang-orang yang tak berdosa, peristiwa di Papua, bom bunuh diri, dan berbagai aksi kejahatan lainnya. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai bencana alam yang kerap terjadi di mana-mana. Baru-baru di Kupang, Mamuju, tenggelamnya kapal Nanggala. Begitu banyak air mata yang tercurah karena bencana ini. Semua menyayat hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Begitu banyak korban karena COVID-19. Saudara-saudaraku, dalam situasi ini, penglihatan iman tentang pemerintahan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu memberikan keyakinan dan ketentraman. Dalam situasi sulit hidup kita, memang tak mudah untuk mempercayai bahwa Allah memegang kendali hidup kita. Tetapi saudara sekalian, sekali lagi ketika kita merenungkan Mazmur 93 dengan begitu dalam ini, kita seharusnya bersyukur bahwa kita berada di tangan penguasa sejak dahulu, sebelum purbakala, bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan. Tuhan jugalah yang akan mengatur alam semesta serta mengatur kehidupan semua makhluknya di bumi, termasuk kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan merespon kebenaran ini? 1. Tidak ada yang bertahta di dalam hati manusia selain raja di atas segala raja. Seharusnya kalau kita mengimani bahwa Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk hidup kita, maka seharusnya di hati kita hanya Dia yang bertahta. Hanya Dialah yang layak menerima penyembahan hidup kita. Kita bisa bernyanyi, Kau yang terutama, Kau yang terindah. Apa betul kita bisa mengimani
dan menjadikan itu sebagai pengalaman hidup kita? Karena Allah adalah Raja, maka respon kita sebagai umat-umatnya seharusnya tunduk menyembah serta taat kepadanya. Kalau kita percaya tidak ada Allah lain dalam hidup kita, maka di hati kita, dalam tujuan hidup kita, dalam pengabdian kita sehari-hari, semuanya tertuju kepada Dia. Apa memang begitu Bapak, Ibu, dan Saudaraku? Sudahkah kita melakukan itu? Segala pikiran kita, segala aktivitas kita, segala tujuan hidup kita hanyalah supaya menyenangkan Tuhan. Sebagai bukti penyembahan kita, ingat Roma pasal 12 mengatakan penyembahan kita bukan hanya di gereja. Penghormatan kita kepada Tuhan bukan hanya kita bernyanyi lagu rohani. Bukan hanya pada waktu kita memberikan persembahan dan lain sebagainya. Bukan hanya pada waktu kita berkumpul. Tapi penyembahan kita yang sejati adalah pada waktu kita memberikan hidup kita seutuhnya untuk memuliakan Tuhan. Baik kita di gereja, di rumah, di jalan, di masyarakat, di tempat-tempat tersembunyi sekalipun. Di sana kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Itulah wujud kita menghargai Tuhan. Karena kita sadar bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di matanya, maka kita tidak perlu bersandiwara. Ya, ada lagu bahwa dunia ini memang panggung sandiwara. Ada banyak orang yang seolah-olah menyembah Tuhan, tapi tanda kutip. Apakah betul ia mengimani apa yang dikerjakannya? Kalau kita percaya satu-satunya Allah yang layak dipuji, disembah dan dihormati, melebihi penghormatan kita kepada penguasa siapapun di dunia ini, maka kita akan berani mempertanggungjawabkan hidup kita di mata Dia. Tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Semua hanya untuk memuliakan Dia. Saudara, persoalan yang paling utama yang seringkali menjadi ganjalan adalah apakah Tuhan Yesus telah mengambil tempat di hati kita lebih daripada apa yang kita cintai di dunia ini. Mengapa pada waktu Yesus mengajarkan prinsip kebenaran bagaimana melayani dan menjadi murid Tuhan. Ia mengatakan jika seseorang tidak berani meninggalkan ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, istrinya, suaminya, dan selanjutnya tidak layak mengikut aku. Bukan secara letterlek kita akan membenci semuanya. Tetapi ia mengatakan, ia menaruh aku lebih daripada semuanya itu. Bagaimana kita mengasihi suami, bagaimana kita mengasihi istri, pacar, mencintai pekerjaan kita. Yang Yesus maksudkan kata, sebagaimana kita mencintai semua itu, harus lebih lagi kita mencintai Tuhan. Kita memprioritaskan, kita menjadikan Dia sebagai sesuatu lebih dari semuanya. Itu artinya kita mencintai Tuhan. Dan apakah telah membiarkan Dia memimpin hidup kita? Jika ya, maka kita melayani Dia dengan sungguh menempatkan Dia pada posisi Raja di atas segala raja. Yang kedua, saudara sekalian, bila situasi dunia ini membuat kita meragukan pemerintahan Allah, Mazmur mengatakan, lihatlah perbuatan tangannya dalam sejarah, yang semuanya tercatat dalam firman-Nya. Mengenai kemahakuasaannya akan membuat kita semakin bersyukur dan tekun menantikan kedatangannya kembali. Saudara-saudaraku, Mazmur ini memberikan keyakinan percaya dan ketenangan batin umat, sebab mengetahui bahwa hidup kita sungguh-sungguh dalam kekuasaannya, yang tak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak baik dan menghancurkan hidup kita. Yang Ia tahu hanyalah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Nya. Percaya saudara sekalian, ada amin untuk hal ini? Kita percaya bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan-Nya untuk umat-umat-Nya. Sekalipun kita jatuh bangun dalam dosa, tapi puji Tuhan dosa itu tetap tak menghalangi Dia untuk mengasihi kita. Sekalipun kita berkali-kali jatuh dalam dosa, tapi kasih-Nya tetap kekal selama-lamanya. Ia tidak menjadikan dosa penghalang kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Karena Ia sudah membayar tuntas
dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan karena itu Ia adalah Allah yang setia, yang tidak bisa tidak mengasihi, mencintai kita dengan kasih-Nya yang kekal. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita menyadari bahwa Dia adalah Raja atas hidup kita, seharusnya menjadikan setiap saat dalam hidup kita sebagai ungkapan syukur bagi Dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak selalu melakukan yang terbaik bagi Dia. Tuhan Maha tahu, saudara sekalian. Ia sangat menghargai, Ia sangat bersuka cita apabila setiap saat dalam hidup kita berjuang, selalu mempersembahkan dengan sekuat tenaga kita. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita, kita lakukan terbaik di matanya. Karena kita sedang menjunjung tinggi namanya sebagai Allah di atas segala Allah. Dan kita akan mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita sebagai persembahan kita di hadapannya. Yang terakhir, saudara sekalian, menyadari bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Itu berarti bahwa tetap sujud di hadapannya. Jangan goyah terhadap goncangan apapun. Karena Dia adalah batu karang yang teguh. Apa yang seringkali membuat orang undur daripada Tuhan? Apa yang seringkali membuat orang akhirnya ogah-ogahan untuk melayani Tuhan? Berkurang kasihnya kepada Tuhan. Bahkan pada akhirnya bisa meninggalkan Dia. Karena ia tidak kuat dengan cobaan hidup. Dengan tantangan yang ia hadapi. Saudara-saudaraku, Dia adalah Raja di atas segala raja. Andalan semua orang yang menaruh harap dan percaya kepadanya. Jika kita pada akhirnya menghadapi kenyataan dunia ini, saudara sekalian, dengan berbagai-bagai kesulitan hidup, tetaplah percaya. Sebab Dia adalah Allah yang tak pernah berubah. Ingatlah kata-katanya kepada para murid yang memandangnya ke langit. Pada pemandangan yang terakhir secara fisik. Waktu itu para murid menengadah ke langit. Penuh tanda tanya dalam batin. Yang ia lihat satu fakta, bahwa Yesus sudah terangkat ke sorga. Sebagai manusia mungkin ada perasaan kecewa ditinggal. Ada pikiran-pikiran yang tak terjangkau. Siapa sih yang tidak akan sedih ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya? Ada rasa sedih, ada rasa takut. Bagaimana kita? Dia sudah meninggalkan kita. Tapi kemudian ada suara berkata kepadanya, mengapa kamu memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama ketika kamu melihat Dia naik ke sorga. Pada bagian yang lain ia menjanjikan, aku akan memberikan penghibur kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, secara fisik memang sekarang ia tidak ada di dunia. Tapi ia sudah mengutus Roh-Nya yang kudus, tinggal tetap di bumi ini, tinggal tetap di hati kita. Dan Dialah Parakletos yang akan mendampingi, menuntun kita senantiasa, melewati setiap saat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ia adalah Raja di atas segala raja, saudara sekalian. Maka sama seperti murid-murid kembali ke Yerusalem, maka marilah kita pun kembali dalam kehidupan kita, melanjutkan masa depan kita dengan semakin tekun kepada Dia, beribadah kepadanya, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berbau harum kepada Raja di atas segala raja itu. Kiranya Tuhan memberkati kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan biarkanlah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Marilah kita memasuki saat teduh. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan saat ini. Mari kita renungkan, jika kita mengaku Dia sebagai Raja, akan membuat kita menyerahkan hidup ini dipimpin oleh Allah yang berdaulat dan berkuasa. Membuat kita akan makin hormat, tunduk dan melayani Dia, dan hidup mempermuliakan Dia dalam ketaatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita bangkit bersama, berdiri, dan kita membaharui pengakuan iman kita
dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya. Dengan nats Alkitab dalam kitab Ibrani 13 ayat 5 yang menyatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-sekali akan meninggalkan engkau." Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening GTM Jakarta, atau dapat mengumpulkan melalui amplop keluarga dan dapat diberikan saat ibadah di gereja setelah normal. Tuhan memberkati. Kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 293 ayat 1. Puji Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih memperingati hari yang kudus, kemenangan Yesus Kristus Tuhan kami.
memberikan rasa syukur tersendiri bagi kami. Karena bersama dengan saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia, hari ini kami dapat menikmati sukacita terbesar dan memandang ke sorga bahwa Tuhan kami, Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini dan yang memegang kendali atas segala peristiwa apapun yang terjadi dalam dunia ini dan juga dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hidup kami ada di tangan Raja di atas segala raja. Kami bersyukur bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu dalam dunia ini. Kuatkanlah kami ya Tuhan, meskipun kami harus bergejolak melihat banyak hal-hal yang terjadi di luar nalar kami. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada bencana, ada banyak hal yang tak dapat kami mengerti. Termasuk pandemi yang masih terus kami hadapi bersama-sama dan kami gumulkan. Tapi kami bersyukur bahwa Allah kami, Yesus Kristus, berkuasa di atas segala sesuatu. Tak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kami di luar kemahatauan-Mu. Dan Engkau tidak membiarkan kami sendiri dalam menghadapi segalanya ini, tetapi Engkau dengan penuh cinta kasih terus merawat, menopang, mengendalikan, dan memimpin kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai tanda syukur dan tanda hormat, serta pengagungan kami akan nama-Mu yang kudus. Dan biarlah hari ini bersama-sama seluruh jemaat GTM Jakarta dan semua umat-umat-Mu di seluruh dunia, kami memperoleh penghiburan yang sama. Bahwa sekalipun Engkau Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami masih di dunia. Tapi sesungguhnya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau turut serta dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan, dan kami tidak ditinggalkan seperti yatim piatu, tetapi dalam setiap kesempatan Engkau selalu hadir memberkati dan menolong hidup kami. Biarlah firman-Mu saat ini Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami, dan dengan penuh sukacita kami akan melanjutkan hidup kami sama seperti murid-murid yang telah menyaksikan kenaikan-Mu ke sorga. Mereka bersukacita, mereka bersatu, mereka sehati, semakin bertekun dalam penyembahan, serta memperkenalkan nama-Mu kepada seluruh bangsa di dunia ini. Teguhkanlah percaya kami Tuhan, supaya menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam sorga, hari ini kami mendoakan seluruh umat-umat-Mu yang sedang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian dalam tugas tanggung jawab mereka. Di hari-hari ini mungkin ada yang sedang liburan bersama keluarga. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, sambil mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Sehingga di masa-masa liburan ini, kami semua bersukacita bersama saudara-saudara dan anggota keluarga kami menikmati pertolongan Tuhan. Dan hari Minggu yang akan datang, kami bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Pada hari yang kudus hari ini Tuhan, kami mengingat hamba-hamba-Mu di seluruh dunia. Kami mengingat hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-gereja dimanapun. Bahkan hamba-hamba-Mu di dalam gereja Toraja Mamasa, mulai dari tingkat sinode, klasis maupun jemaat-jemaat. Semua penatua, siamas, pengurus kategorial yang dengan tekun menunaikan tugas dan pelayanan. Tim multimedia dalam jemaat kami. Bapa di sorga, kami persembahkan hidup dan pelayanan ini kepadamu. Biarlah hari kenaikan-Mu ke sorga yang kami peringati hari ini memberikan kami semangat yang baru, bahwa kami sedang melayani Raja di atas segala raja yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami ini semakin Engkau murnikan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Semua hamba-hamba-Mu yang terlibat bagian yang mengambil pelayanan hari ini, biarlah Tuhan memberkati pelayanan ini dan menyenangkan hati-Mu. Dan pelayanan ini dapat diikuti oleh umat-umat-Mu di rumah dengan penuh sukacita. Sehingga meskipun kami harus beribadah bersama secara virtual, tapi Roh-Mu tidak berubah.
bekerja di dalam hati umat-umat-Mu, meneguhkan kami bersama-sama dengan doa ini. Apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kami, biarlah Tuhan terus menolong, memberkati pemerintah kami, memberkati saudara-saudara seiman kami, memberkati aparat negara, bahkan saudara-saudara kami kaum muslimin yang sedang merayakan hari raya Lebaran. Tuhan juga yang akan memberkati dan menolong mereka. Adalah hari kemenangan telah menyelesaikan masa puasa selama 1 bulan. Dan biarlah mereka semakin takwa kepadamu, mempersembahkan hidup yang memelihara kerukunan antar umat beragama. Dan bersama-sama kami bergandengan tangan, hidup di negeri ini, membangun bangsa ini. Bapa Surgawi, seluruh hidup kami taruhkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkenan memberkati kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami angkat doa ini dan berdoa bersama melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita saat ini. Jalanilah hidupmu dengan semangat baru, sesuai dengan pesan firman Tuhan. Jadikanlah Dia raja di atas segala raja dalam hidup kita. Nyatakanlah penghormatan dan pengagungan kita melalui persembahan hidup kita yang memuliakan nama-Nya dan memperkenan nama-Nya di seluruh dunia ini. Mari bangkit berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, Kidung Jemaat 340. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, hadapi dan jalanilah hidupmu dengan kekuatan iman sesuai dengan amanat firman Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama. Dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kamu, melimpahkan segala berkat-Nya, sehingga oleh iman kamu berlimpah sukacita dan pengharapan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 4. Ingat akan nama Yesus. Demikianlah ibadah kita hari ini, 13 Mei 2021. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Ismail Nigualangi serta semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati.